Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah. Ibadah hari Minggu kelima Paskah ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Tema hari ini, serakah versus tahan uji. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Umat Tuhan, mari kita memulaikan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing diambil dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami. Atas kasih-Mu, maka kami boleh datang menyembah dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu-lah kami meletakkan segala kepercayaan kami. Hanya kepadamu sajalah kami menggantungkan pengharapan hidup ini. Saat ini kami akan mendasari ibadah kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasailah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ubahlah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, kami boleh dimampukan, disiapkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama kembali berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul,
kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah yang dilakukan secara daring atau berkomunikasi lewat internet ya, jaringan. Dan kita melakukan ibadah secara online ini di rumah kita masing-masing. Dan mungkin bagi kita sebagai para presbiter, organis, prokantor yang bertugas, kita bersyukur kita masih bisa bertemu. Tanpa terasa mungkin ini kali ke-9 kita melakukan rekaman secara online dari bulan Maret dan sekarang kita sudah ada di bulan Mei. Sungguh suatu waktu yang begitu panjang dan situasi pada saat ini, wabah saat ini, kita tidak pernah tahu kapan akan segera berakhir. Bahkan akhir-akhir ini dalam situasi pandemi, kalau kita perhatikan ya, kalau kita jalan kemana, kita jalan sore-sore begitu. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang senang membagi-bagikan makanan, apalagi dalam bulan puasa seperti ini. Dan menarik, kalau saya kebetulan keluar di sore hari, saya memperhatikan orang-orang yang memberikan makanan itu dan juga saya memperhatikan orang-orang yang menerima makanan tersebut. Apa yang menarik? Pertama, pemandangan ini tentunya menimbulkan haru karena situasi pandemi saat ini terus menggugah hati setiap para dermawan yang dengan sukacita membagi apa yang mereka miliki dalam hidup mereka, membagi lewat makanan, membagi lewat sembako. Itu pertama, rasa haru. Yang kedua, rasa harunya juga bertanya ketika ada orang-orang yang mengambilnya bahkan makanan ya, kotak-kotak kalau itu bentuknya kotak. Kadang tangan satu ini sudah penuh, tangan sebelah lagi. Ya terus, wah pokoknya penuh lah begitu jalan. Senang karena mengambil makanan yang ada. Pertanyaan saya, apakah orang itu sudah mengambil sesuai kebutuhannya? Bisa saja orang itu hidup dia seorang diri, tapi dia mengambil jatah mungkin bukan hanya 2 orang, tapi dia ambil jatah 3-4 orang begitu, karena tangannya sudah lebar begitu untuk membawa kotak makanan atau membawa sembako-sembako yang dibagikan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, makanan tidak hanya berguna bagi kesehatan tubuh. Makanan bukan hanya berguna untuk kelangsungan kita setiap hari. Ya. Apalagi dalam bulan puasa pada saat ini, saudara-saudara kita belajar menahan diri untuk tidak makan sepanjang hari, nanti sore baru buka puasa. Tentunya keadaan lapar yang begitu luar biasa itu
justru membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang kalap. Ya, yang biasanya mungkin harusnya satu hari makan 3 kali, ketika buka itu bisa 4-5 kali menu makanan itu justru lebih banyak. Padahal bulan puasa ini intinya mau mengajarkan kepada kita bagaimana berpuasa itu berarti kita mengingat kepada orang lain, menyisihkan makanan-makanan kita itu yang biasanya kalau satu hari kita makan mungkin 3 kali, kita akan menyisihkannya itu menjadi makan 2 kali atau makan 1 kali. 2 kali atau 1 kali makan yang kita makan ini kemana kita akan berikan? Itu caranya kenapa berpuasa. Artinya pada hari itu berpuasa kita mau berempati bagaimana susahnya rasanya kalau orang tidak makan. Kita berempati dengan pada saat puasa itu harusnya belajar kalau makannya 3 kali kita menyisihkan 1 kali jatah makan kita ini kepada orang-orang yang tidak punya. Tapi justru bulan-bulan puasa seperti ini justru membuat menu kita yang harusnya 1 hari 3 kali kita makan dibuat menjadi bisa 5 kali makan. Menunya itu panjang, 1 meja altar kita ini mungkin semua dan makan dengan kalap. Saudara-saudara, memang makanan bisa menjadi sarana peringatan, menjadi sarana perayaan tentang Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjamin kesejahteraan umatnya. Itulah sebabnya makanan menjadi bagian dalam persekutuan Kristen sejak mula. Ya, sejak semula makanan itu menjadi bagian persekutuan. Namun meski demikian, fakta menunjukkan bahwa makanan bisa juga menimbulkan perselisihan. Betul enggak nih? Ya. Apalagi kalau kita acara-acara bersama, makanan bisa menimbulkan perselisihan. Makanan bisa menimbulkan, ya, apa kalau jumlahnya kurang? Orang bisa menjadi marah. Apa ketika jumlahnya lebih ditaruh di dalam meja makan itu? Orang bisa berubah menjadi egois, serakah, ya. Dan situasi ini pun pernah terjadi pada zaman Paulus di kota Korintus. Situasi yang kita alami ini jauh sebelumnya sudah dialami oleh jemaat binaan dari Paulus, yakni jemaat Korintus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, budaya Yahudi pada saat itu mereka punya kebiasaan, ya, di zaman Korintus. Mereka punya kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, yakni mereka bertemu dalam acara makan bersama. Nah, dalam jamuan tersebut biasanya ini, ya, jemaat yang datang mereka akan membawa makanannya sendiri-sendiri. Jadi semua, ya, punya tanggung jawab bawa makanannya sendiri-sendiri. Dan pada gilirannya semua makanan yang dibawa itu akan dikumpulkan. Nah, Indonesia pun punya budaya, ya, makan bersama itu. Semua berpartisipasi meletakkan makanan-makanan itu di meja panjang itu untuk disajikan dalam sebuah acara makan bersama. Apa yang terjadi? Di jemaat Korintus, segala hal dalam perjamuan kasih ternyata berlangsungnya dengan cara yang salah. Rupanya ada sekelompok orang-orang kaya. Ini orang kaya loh, ya. Mereka tidak mau membagikan makanan mereka. Mereka malah memakannya sendiri dalam kelompok-kelompok kecil yang eksklusif. Nah, udahlah, mereka buat nih kelompoknya masing-masing, ya. Terus apa? Mereka memakan makanan mereka sendiri. Coba kita bayangkan bahwa bukan hanya ada kelompok orang kaya, tetapi juga ada jemaat-jemaat yang miskin yang kebetulan mereka ini adalah para hamba, para budak, pelayan, orang-orang kecil yang masih bekerja dan mungkin datangnya terlambat pada jamuan itu, sehingga ketika mereka datang kepada jamuan kasih itu, mereka mendapati apa? Meja makan itu telah kosong.
Pernah ngalamin nggak dalam suatu acara gereja, sudahlah acara di luar ya, acara gereja ya, ketika kita makan bersama, orang-orang yang terlambat seperti majelis ya, lagi ngitung uang, kolektor toh, lagi masih bertugas, masih lagi siap-siap. Ketika dipanggil makan, apa yang terjadi? Meja itu kita jumpai sudah kosong, tidak ada lauknya, nasi pun tinggal harus mengeruk-ngeruknya. Ini terjadi kepada kelompok jemaat yang dalam kategori mereka adalah kaum hamba. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sementara kelompok yang kaya kekenyangan, kelompok yang lain yang baru datang, yakni kelompok hamba-hamba ini, mereka datang dan harus rela berdiri dengan perut kosong. Nah, akibatnya apa? Makan bersama yang diharapkan bisa menghapus perbedaan sosial antara mereka, nyatanya cuma mampu mengusik perbedaan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan jemaat Korintus ini mendapat kecaman dari Paulus. Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan itu bukanlah perjamuan Tuhan. Ya. Eksklusivisme dan sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh orang-orang kaya ini dikecam oleh Paulus. Bukan saja karena akan membawa dampak yang tidak sehat dalam persekutuan jemaat, namun karena jelas-jelas sikap mereka sebagai jemaat Tuhan itu bertentangan dengan makna perjamuan kudus yang sedang mereka rayakan pada saat itu. Bukannya semangat untuk berbagi yang mereka praktekkan, kok malah mereka hanya fokus kepada kepentingan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Tidak ada kasih dalam jamuan kasih yang mereka lakukan pada saat itu. Dan melihat akan situasi yang demikian, maka sangat perlu bagi Paulus untuk meluruskan apa arti makna dari perjamuan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus mau mengingatkan lewat firman kita pada hari ini. Pada saat kita menerima perjamuan kudus, kita melihat bahwa sekalipun banyak orang, tapi kita adalah satu tubuh. Satu tubuh, kita saling membutuhkan. Tidak saling menyakiti baik dalam kata-kata, dalam sikap, dalam tindakan. Dan kita ketika duduk bersama dalam perjamuan kudus, dalam jamuan kasih, kita adalah satu tanpa melihat golongan-golongan apa yang kita miliki. Karena kita adalah satu tubuh. Jika ada bagian anggota lain yang sakit, ya, tangan, kepala, kaki, anggota-anggota tubuh yang lain, maka yang anggota tubuh lain pun akan merasakan sakitnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, firman hari ini mau mengatakan kepada kita lewat surat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa harusnya jemaat Korintus itu memiliki semangat kebersamaan. Kenapa? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pandemi ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Makanya sulit juga kalau kita dibilang harus social distancing. Tapi ternyata diralat oleh WHO mengatakan kita tidak social distancing karena kita tetap bisa berinteraksi.
Tapi yang harus kita lakukan pada saat ini ketika berinteraksi seperti ini, yang perlu dilakukan adalah physical distancing-nya. Jaga jarak, karena kita ini makhluk sosial. Tidak keluar-keluar rumah juga tidak betah. Tidak ketemu orang kita juga sulit. Walaupun mungkin ada yang hobinya setiap hari di medsos. Tapi lama-lama medsos ini buat kita jenuh juga. Karena yang kita temukan, yang kita lihat kan hanya sebuah benda mati. Kita ingin berjumpa, menjumpai orang, kita berinteraksi bersama. Walaupun kadang-kala interaksi itu banyak menimbulkan hak. Tapi jelas bahwa di dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Dan Allah menciptakan manusia itu beraneka ragam. Berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat, betul? Ada juga yang lemah. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Oleh karena itu orang kaya tidak dapat dia hidup tanpa orang miskin yang bisa menjadi pegawainya, pembantunya, pelayannya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak mungkin juga dapat tidak hidup ya tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupah makannya dan mengupahnya. Semangat berbagi itulah yang harusnya muncul dalam kehidupan Korintus ini. Mendengar istilah berbagi itu yang paling sering kita temukan pada saat ini. Orang semua berlomba-lomba berbagi-bagi. Memiliki kepedulian terhadap sesama sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Sebuah kebahagiaan tidak dinilai dari seberapa banyak harta atau materi yang kita punya. Coba, pandemi COVID ini mau mengajarkan kepada kita. Wabah ini tidak pandang bulu ketika dia menyerang ya orang-orang tertentu dalam kehidupan kita. Wabah ini tidak hanya menyerang orang kaya, dia juga tidak pandang bulu menyerang orang-orang yang susah. Artinya apa? Hidup dengan berlimpah materi tidak bisa menjadi tolak ukur kebahagiaan. Tapi kebahagiaan akan lebih bermakna jika saudara-saudara kita di sekitar kita pun merasakan kebahagiaan. Tidak pantas jika hidup kita bahagia, tapi kita masih melihat, masih tahu, merasakan pun ada saudara kita yang saat ini tidak bahagia. Bagaimana rasa kita ada di dalam lingkungan? Kita lagi bahagia tapi ada saudara kita yang tidak bahagia. Saudara-saudara, berbagi dengan sesama, apalagi kepada kaum yang memang membutuhkan bantuan, memang mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Membagi karena kelebihan adalah biasa. Tetapi membagi dari kekurangan, itulah yang luar biasa. Hari ini ada 4 hal yang mau saya sampaikan lewat firman kita. Pertama, sikap egois dan serakah bukanlah sikap yang Kristiani. Egois artinya orang yang hanya memikirkan kesenangannya, kepentingannya, keuntungannya sendiri. Sedangkan artinya serakah, orang yang selalu ingin memiliki lebih dan lebih dari yang sudah dimiliki. Artinya orang yang tidak pernah puas. Yang kedua, makanan dan minuman saudara-saudara dapat menjadi sarana untuk merayakan, mewartakan cinta kasih Tuhan. Terutama kepada mereka yang miskin materi maupun yang lapar akan penghargaan, penerimaan, dan persaudaraan. Makanan yang kita bagikan, jangan berpikir bahwa hal itu akan membuat kita jatuh miskin. Tetapi membagi makanan adalah menimbulkan sebuah kebahagiaan. Ketika kita makan makanan itu, orang lain pun merasakan makanan atau kebahagiaan yang seperti yang kita rasakan. Yang ketiga, cara mengatasi keegoisan dan keserakahan adalah belajarlah mencukupkan diri serta bersedia untuk berbagi. Hanya dengan melakukannya, maka setiap orang percaya yang merayakan perjamuan Tuhan mampu membagikan dalam tanda kutip tubuh Kristus kepada orang lain sebagai makanan yang meneguhkan, mempersatukan, menyelamatkan banyak orang. Yang terakhir, banyak orang di sekitar kita pada saat ini yang begitu butuh perhatian, butuh uluran tangan kasih kita karena mereka kekurangan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui renungan hari ini
kiranya kita belajar, tanamkan semangat berbagi. Saya senang, dia pun senang. Kiranya pengalaman jemaat di Korintus mau mengajarkan kepada kita semua, hiduplah berbagi kasih, hiduplah mencukupkan diri apa yang ada pada kita. Hiduplah dengan tidak egois, berbagilah makanan dan minuman bagi setiap orang yang membutuhkan. Berbagi karena kelebihan adalah biasa, tapi membagi dari kekurangan itulah yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati seluruh persekutuan, memberkati gerak langkah kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita mengangkat pujian dalam Gita Bakti 208 bait yang pertama. Mari umat Tuhan kita bersama berdiri. Dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, hendaklah masing-masing kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita akan mendukung doa-doa yang akan kita naikkan pada minggu ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kepada kami arti dari duduk bersama makan sehidangan di meja perjamuan kudus. Kami selalu harus mengingat akan orang lain. Kami harus selalu mampu berbagi kasih, walaupun mereka itu berbeda dengan kami. Kami harus mampu menyisihkan apa yang kami miliki. Kami tahu bahwa hari esok Tuhan akan pelihara kami, sehingga jauhkanlah dari diri kami keserakahan, jauhkanlah dari diri kami keegoisan, karena ketakutan, kekhawatiran, sehingga harus menumpuk
berbagai macam materi, dan begitu ketakutan kalau kami akan mengalami kesusahan dalam kehidupan ini dengan memberi. Kembali lagi lewat firman-Mu, surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan bagaimana kami hidup sebagai pengikut Kristus, berbagi dengan sesama dalam situasi wabah corona saat ini, mengingatkan kepada kami bukan saja kami berbahagia, berkecukupan seorang diri dengan keluarga kami, tapi kami juga perlu melihat bagaimana sekitar kami dalam situasi saat ini banyak yang sedang bergumul karena tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Pekerjaan yang mereka lakukan telah diputuskan. Apa yang mereka terima dari pendapatan mereka setiap bulan, semua berhenti ataupun dibatasi. Dan kami selalu diingatkan bahwa kami sebagai umat Tuhan, kalaupun kami saat ini boleh bersyukur, kami masih dalam keadaan yang bercukupan. Mampukan kami untuk tergerak hatinya berbagi. Kalaupun kami yang hidup dalam ekonomi yang pas-pasan, mampukan kami pun boleh berbagi lewat apa yang masih kami miliki. Dan mampukan kepada kami untuk setiap orang melihat sekitar kami bagaimana keadaan hidup mereka. Kami sungguh percaya bahwa berita firman-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mau mengingatkan kami untuk membangun kepedulian hidup kami sebagai pengikut Kristus. Kami pun boleh bersyukur bahwa sebagai gereja yang melayani, GPIB di tengah-tengah pelayanan masyarakat boleh terus bergerak, boleh terus memiliki kepedulian dari apa yang dimiliki pada saat ini, berbagi kasih. Dan kami selalu berdoa, kehadiran kami sebagai gereja, sebagai sebuah lembaga akan mampu menghadirkan kasih Kristus. Kami pun sebagai jemaat GPIB Philadelphia Semarang, dengan segala program peduli kasih yang dilakukan, sembako kasih ataupun akan melakukan pembagian makanan kepada mereka yang membutuhkan di bulan Ramadan ini. Kiranya itu bukan hanya sebuah situasi yang saat ini kami lakukan, tapi akan menjadi bahagian kehidupan gereja yang hadir untuk bersaksi bahwa persekutuan, perjamuan kudus, jamuan kasih bukan hanya dibangun di dalam gereja secara eksklusif, tetapi harus dibangun pun di luar sana. Karena meja kasih itu justru akan membuat orang merasakan kasih Kristus bukan hanya berdiam di dalam gereja, tapi kasih Kristus pun disalurkan kepada setiap orang. Kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus pun kami membagikan kasih itu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah secara online ini dapat dilaksanakan, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini dengan perangkat yang digunakan. Kami bersyukur kami semua dalam kondisi yang sehat, Tuhan pelihara kami. Kami bersyukur bahwa tidak ada kekurangan dalam kehidupan ini, sehingga pun kami tetap mengingat keluarga-keluarga, jemaat-jemaat yang saat ini beribadah secara online di rumah-rumah tangga mereka. Kami membawa keluarga dari Kirai, keluarga Bambang Supriyadi, keluarga Ibu Nancy Ariwibowo, keluarga Ibu Saraswati Jatiningsih,
keluarga Triwidianto Supriyadi, keluarga Fitri Rizpri Hartini, keluarga Trilaksito Wahyudi, dan keluarga Marins Bungaah. Kami mendoakan mereka, saudara-saudara kami yang masih dalam proses penyembuhan karena sakit penyakit. Ibu Yohana Margareta Foe, Ibu Margiono, Ibu Yohana Pikauli, dan Bapak Edi. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin tidak tersebutkan namanya, yang saat ini bergumul oleh karena sakit yang diderita, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Bilur-bilur darahmu, kasih sayangmu kiranya dicurahkan atas mereka, dan mereka pun boleh mengalami kesembuhan. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat dalam minggu ini yang boleh merayakan pertambahan usia. Bapak Margiono, Saudara Ari William Aditya, Saudari Dwi Putri Utami, Bapak Elias Berti Sumampau, Saudari Monita Pasaribu, Saudara Edward Terry Hutapea, Ibu Diaken Anggreni Purbokusumo, Ibu Erna Sigarlaki, dan Bapak Rifki Pasaribu. Kami mendoakan sukacita mereka senantiasa ditambahkan kepada mereka damai dan sejahtera, kesehatan, kesuksesan, keberhasilan Tuhan memberi bagi mereka. Kami mendoakan dalam persiapan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Raden Douglas Willy Kesar Purbokusumo dengan Saudari Amti Tri Febiani pada hari Sabtu pada tanggal 23 Mei. Memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan karena kami harus mengikuti protokol dalam situasi pandemi saat ini. Memberkati pun bagi keluarga pendeta Norlina Leluni Openly yang berduka cita karena Tuhan memanggil hambanya, Pendeta Norlina Leluni Openly, pendeta jemaat GPIB yang saat ini ditugaskan di GPIB Yudea Tangerang, memberikan penghiburan bagi suami dan anak yang ditinggalkan. Kami mendoakan dalam rencana kegiatan kami pada hari esok akan mengadakan pembagian takjil bagi saudara-saudara kami yang merayakan bulan puasa ini. Kami mendoakan pelaksanaan sembako kasih yang masih terus diadakan pada saat ini guna membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan bagi para donatur yang tidak pernah berhenti dengan cinta kasih mereka terus menyalurkan sumbangan-sumbangan kasih ini. Kami mendoakan mereka, ya Tuhan, sehingga bagi donatur yang memberi, berkat tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan mereka. Dan bagi yang menerima pun dapat mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh belajar menyalurkan juga kebaikan Tuhan lewat apa yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang dilakukan dalam jemaat Philadelphia ini semuanya membawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tidak pernah kami berhenti mendoakan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para kabinet menteri, dan kami mendoakan pimpinan-pimpinan di daerah-daerah, Gubernur Jawa Tengah. Kami mendoakan Bapak Ganjar, kami mendoakan Wali Kota Semarang, Tuhan memberkati, agar program-program yang saat ini diadakan untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat, semuanya itu tepat pada sasaran. Karena ada banyak orang pun yang memanfaatkan
situasi pada saat ini untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kami mendoakan untuk TNI Polri, kami mendoakan para medis yang bekerja di rumah-rumah sakit. Kami mendoakan mereka yang senantiasa ada di garda yang paling depan untuk memberikan bantuan-bantuan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menghimpunkan setiap kami untuk bekerja sama agar wabah corona ini segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas. Kami menaikkan harapan kami, doa kami hanya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan ada di negeri kami yang kami kasihi. Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang saat ini memohon pertolongan Tuhan, bahkan kehidupan seluruh bangsa. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari PKJ 147 bait pertama dan yang ketiga. Marilah memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan hari ini pada kotak yang tersedia.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa Maha Murah, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca intisari warta jemaat pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru dan meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat selesai ibadah ini atau langsung ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja Selasa sampai Minggu pukul 8.00 sampai 16.00 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megiawati M. Makadada Gantere STH, Penatua dan Diaken, organis, song leader yang bertugas, dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 17 Mei 2020 pukul 9.00 WIB. Berikutnya, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan diberkati dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Raden Douglas Willy Caesar Purbo Kusumo dengan Amti Tri Febiani pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 waktu pukul 9.00 WIB bertempat Gedung Gereja GPIB Immanuel Semarang. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 16.00. Diharapkan kehadiran majelis sektor 1 dan diundang orang tua, saksi, dan kedua calon mempelai. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan, Pendeta Norlina Leluni openly dari GPIB Yudia Tangerang pada tanggal 10 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada tanggal 11 Mei 2020.
segenap majelis dan warga jemaat GPIB Philadelphia Semarang mengucapkan turut berduka cita. Pembagian takjil dalam rangka toleransi umat beragama di bulan Ramadan, maka majelis jemaat akan mengadakan pembagian takjil yang merupakan sumbangan dari jemaat. Pembagian takjil akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Sembako kasih disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan memberkati. Berikutnya, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020 akan disiarkan secara langsung dari Majelis Sinode GPIB di YouTube. Demikian pembacaan intisari Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.